Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Guys Halifah. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Ancol dan berdiskusi dengan Bapak Direksi yang muda, keren, ganteng, dan rencananya adik-adik saya ini ingin mengadili direksi yang ganteng ini. Apa dan bagaimana bentuk pengadilannya kita akan dengarkan dari mereka dalam bincang-bincang hari ini, karena Ancol per Juni ini sudah mulai kembali meraih laba dan bisa normal kembali. Nah, Pak Ano salah satu orang yang ikut serta merubah hal yang buntung menjadi untung, dan ada banyak hal-hal lainnya yang juga kita ingin bahas tentang visi Ancol ke depan. Di sebelah kanan saya ada Deyosi. Selamat datang Deyosi. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat-sehat kamu. Sehat. Pak Ano, apa kabar Pak Ano? Inilah direksi keuangan kita yang kerennya melampaui dari yang proporsional kayaknya ini. Sarah, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Dan di sebelah sana ada Aldi. Gimana Di? Sehat-sehat Di? Baik Pak. Baik-baik ya. Teman-teman ngopi bareng, kita mulai saja diskusinya. Kita mulai dengan Deyosi. Silahkan Deyosi, apa hal-hal yang kamu ingin tanyakan dengan Pak Ano yang hari ini sudah alhamdulillah memberikan waktu luang dengan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ano. Perkenalkan aku Deyosi. Aku mau tanya sih Pak, karena kan di masa pandemi ini, kan kemarin itu kan pandemi emang cukup heboh banget, dan sekarang kan emang pandemi ini udah mulai positifnya kayak udah mulai mengurangi lah gitu kan, karena kan kita juga sudah melakukan inovasi-inovasi itu seperti kayak ada dancing fountain juga segala macam, ada Symphony of the Sea juga. Nah, untuk kedepannya nih Pak, untuk inovasi kedepannya tuh mau kayak gimana lagi sih Pak? Langsung aja ya. Langsung aja. Aku langsung to the point nih Pak. Silakan Pak Ano. Terima kasih Yosi. Ya, Terima kasih Pak Agis dan teman-teman semua, dan sangat berbahagia sekali saya hadir di acara ngopinya ini Pak Agis. Dan kalau ditanyakan apakah kita akan optimis dengan Ancol ke depan, saya pribadi mungkin mewakili generasi Yosi juga gitu ya, karena saya masih milenial. Saya sangat yakin dengan kalau udah ngomong milenial sih yang minder. sangat yakin dengan apa yang kita lakukan hari ini ya. Jadi kalau saya boleh flashback sedikit, sebenarnya apa sih yang menjadi fundamental kita yang harus kita lakukan, terutama di akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu itu menandakan kita 2 tahun pandemik ini membuat kita rugi, dan pukulan yang terbesar kita adalah kita memiliki beban utang yang kalau nggak kita selamatkan, Ancol pada saat itu mungkin akan default. Jadi kita punya utang obligasi 516 yang harus kita bayar di Februari tahun ini. Dan salah satu yang harus kita lakukan pada saat itu adalah kita harus melakukan upaya untuk restrukturisasi. Dan pada saat itu segenap manajemen tentunya berusaha untuk merapikan itu dulu. Kita harus berhasil melakukan restrukturisasi keuangan itu di akhir Desember tahun lalu. Kenapa itu dilakukan? Karena secara operasional itu begitu restrukturisasi itu berhasil, itu secara cost itu akan turun tuh. Sehingga inovasi yang akan kita lakukan itu lebih menaikkan performance kinerja kita. Karena beban-bebannya itu akan turun. Dan alhamdulillah kita berhasil melakukan restrukturisasi itu, dan utang obligasi kita yang jatuh tempo di Februari itu selesai kita restrukturisasi dengan struktur yang menurut kita sangat-sangat bagus secara fundamental perusahaan ke depan gitu ya. Sehingga ketika beban itu selesai kita pikul di Desember tahun lalu, di awal-awal Januari, sehingga kita push nih untuk meningkatkan kinerja. Memang pada saat itu kita berpikir gini nih, Ancol ini sebagai destinasi pariwisata secara fisik itu sekarang persaingannya itu nggak hanya persaingan dengan destinasi-destinasi secara fisik juga, seperti Peak, BSD, Sentul gitu ya. Tetapi juga persaingannya itu kita lihat sebuah keniscayaan dia bertempur dengan digital, online. Jadi ada Netflix, YouTube dan lain-lain, itu suka nggak suka itu persaingan yang sangat kuat bagi kita. Karena apa?
Karena Netflix pada zaman pandemik ataupun sekarang, YouTube zaman sekarang itu bisa menahan orang nggak pergi dari rumah. Iya, betul banget, Pak. Betul. Iya. Jadi apa yang kita lakukan adalah secara fisik kita memang harus mulai berbenah. Ya, mulai berbenah. Makanya tadi Yosi bilang ada water fountain yang kita mau harus segera launching, dan syukur alhamdulillah kita juga ke bagian promosi yang cukup bagus dengan Formula E. Itu saya pikir itu sesuatu yang bagi kita itu hal yang disyukurin, karena itu mengenjot promosi kita. Terus perbenahan yang lain juga udah mulai kita gaungkan gitu ya. Dan di sisi non physical tadi itu ya, yang sifatnya adalah persaingan digital, kita memang sekarang lagi meng-create yang disebut dengan IP karakter. Saya tahan sampai di situ Yes. dulu, Pak Ano, karena ini menarik sekali. Persaingan kita bukan hanya tempat wisata yang existing, tetapi juga dengan digital. Kalau ditambahkan lagi, belum lagi dengan ruang-ruang publik Betul. yang dibangun sekarang ini ya. Oke, Yosi, ada lagi lainnya? Dalam menyikapi seperti itu, apakah di lapangan itu ada survei gitu nggak sih, Pak Ano? Yang tadi kan Pak Ano kan kayak di PIK segala macam itu ada surveinya nggak sih, Pak? Penelitian Ada maksudnya. penelitian, iya. Tim kita itu selalu punya tim untuk melakukan observasi terhadap apa yang memang tren di luar sana, dan secara sense kita juga di manajemen selalu melihat sebenarnya apa yang menjadi kekurangan kita dan memang harus segera kita lakukan gitu. Jadi mungkin nanti saya juga akan bisa cerita visi gedenya itu akan seperti apa sih Ancol ke depan gitu. Oke, berarti ada penelitian baik dari sisi segmentasi, terus dengan kompetitor lain-lain, terus baru apa yang kita mau lakukan berdasarkan penelitian gitu ya. Ini keren banget emang kalau Ancol ke depan seperti ini. Aldi, silakan Aldi. Ya, Mumpung baik. kita bisa menghadirkan orang yang sulit ditemui, karena kan jadwalnya padat sekali ini. Ya, betul ya, Pak. Ya, izin Pak Ges, Pak Ano, mungkin pertanyaan dari saya perihal di mana Ancol Taman Impian. Mungkin saya akan nanya impian dari Pak Ano sendiri untuk kedepannya Ancol bagaimana? Yang dimana mungkin Pak Ano sudah punya program dari jangka pendek, menengah, panjang. Mungkin juga dari sisi yang Pak Ano sedang lagi menangani di bagian keuangan ini. Itu dulu sih Pak pertanyaannya. Jadi success story kita melakukan restrukturisasi keuangan itu menjadi fundamental yang kuat kita untuk menciptakan perubahan yang lebih fundamental lagi. Jadi kalau kita ngelihat itu dalam company turnaround kita membagi 3 tema besar. Pertama adalah restrukturisasi keuangan. Yang ini udah selesai kita lakukan dan kita punya success story terhadap restrukturisasi keuangan ini. Yang kedua adalah kita mempertahankan existing aset yang kita miliki sekarang ini, bisnis yang kita miliki sekarang itu disebut dengan organic growth, Pak. Oke. Jadi bagaimana kita harus berbenah terhadap existing ini, minimal ini harus nggak menurun tapi bertahanannya udah oke ini. Tapi kita berusaha untuk naikin tentunya. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah kita sebut dengan non-organic growth. Non-organic growth ini kita berusaha untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru di luar existing. Nah ini saya mau cerita nih. Jadi karena persaingan digital itu sangat kuat Pak Gis, kita udah mulai berpikir bagaimana kita menciptakan satu bisnis model yang sifatnya itu juga membawa Ancol ke rumah. Oke. Jadi kita sekarang lagi meng-create yang disebut dengan film animasi dan lain-lain itu, yang kita masukkan dalam platform gede kita yang disebut dengan Ancol Entertainment Company. Ancol Entertainment Company. Itu visi kita. Jadi ke depan semua orang ya, nggak hanya orang Jakarta tentunya, seluruh Indonesia itu bisa menikmati Ancol di rumahnya dengan IP karakter yang akan kita develop tuh. Gitu. Banyak sekali ya. Iya, karakter di Ancol ini. karena sangat disayangkan begini nih, Pak Gis dan teman-teman semua. Kita itu punya pasar seni, namanya legend banget. Ya, semua orang saya pikir dulu kalau benchmark terhadap seni itu pasti pasar seni itu bagian dari salah satu yang di benchmark. Ya. Nah, hari ini pasar seni itu kan belum teraktivasi cukup baik tuh. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memodernisasi pasar seni? Kalau dengan teori lama yang sangat konvensional mungkin itu akan terseok-seok karena dunia sekarang udah dunia digital kan.
gitu. Jadi sekarang kita juga lagi merencanakan bagaimana mengaktifasi pasar seni dengan legendanya, tetapi menjadi bagian yang bisa mendistribusi yang secara digital dan online tadi tuh Pak. Salah satunya kita kepingin nanti kita membuat sebuah Ancol Entertainment Company yang mungkin platformnya adalah pasar seni, di mana di situ adalah rumah bagi seluruh IP karakter yang ada di Indonesia. Jadi kita bayangkan tuh, kalau kita ke Disneyland sebagai benchmark kita, itu kan setiap tahun Disneyland itu dengan IP animasi filmnya dan lain-lain itu selalu ada tuh. Dan kita harus seperti itu orientasinya. Dan kita punya. Karena itu harus menjawab persaingan yang sifatnya yang tadi itu, bukan destinasi secara fisik. Iya. Terus hal yang lain adalah kita harus sadar juga, mungkin tadi Aldi, ke depan itu seperti apa sih kita gitu ya. Jadi kita harus sadar juga bahwasanya Ancol itu adalah perusahaan yang terdiri dari, ya, secara literal nih, yaitu rekreasi dan resort plus properti. Ya, rekreasi, resort dan properti. Karena dua hal ini harusnya bisa saling menguntungkan, ya kan? Bagaimana rekreasi dan resort itu bisa meningkatkan property value, land value gitu ya. Begitu juga tuh land value bisa mendorong orang untuk menarik crowd di rekreasi kita. Jadi artinya apa? Dua aset atau dua bisnis line yang kita miliki sekarang ini harus diaktifasi secara solid nih. Jadi kita dengan luasan yang kita miliki hari ini, ya kalau secara efektif kita punya 200 hektaran lahan yang efektif ya, dari 500 yang diberikan ke kita. Nah, itu saya rasa di beberapa tempat ini yang belum optimal. Jadi kita memang beberapa kegiatan yang sifatnya properti itu lagi rencanakan dengan tim master planning, bagaimana kita mengkombinasikan agar aset-aset properti yang di Ancol ini lebih naik. Kita bisa bayangkan gini nih Pak Gis dan teman-teman. Kalau saya wisatawan atau saya pekerja dari luar, saya punya meeting di Sudirman, kalau saya punya hotel yang lebih bagus di Ancol, saya pengen tinggal di Ancol. Untuk meeting di Sudirman. Karena saya akan dapat dua-dua soalnya. Daripada saya meeting di Sudirman, ya, saya tinggal di Sudirman, di hotelnya gitu ya, terus meeting di Sudirman. Pasti saya akan milih saya nginep di Ancol, tapi saya meetingnya di Sudirman. Itu setelah kita bicara dengan beberapa eksekutif udah yang selama ini meeting, dia traveling gitu ya. Karena dia mendapat Experience. Cuma problemnya adalah di Ancol kita ini belum ada fasilitas hotel yang representatif untuk dia tinggal. Untuk mereka tinggal. Menarik sekali. Teman-teman ngopi bareng, kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Pak Ano barusan, membawa Ancol ke rumah itu akan luar biasa ya. Karena pasar seni itu akan menjadi perpaduan dari semua pelaku seni seluruh Indonesia gitu ya. Dan dikonsepkan secara digital. Saya kira memang arah ke depan memang sudah harus ke sana, harus dipikirkan matang-matang untuk bisa segera terlaksana. Aldi, ada yang lain lagi? Silakan Aldi. Sementara cukup Pak. Sementara. Teman-teman ngopi bareng, hari ini kalau Anda lihat, biasanya saya mengundang tamu dari luar dan saya mewawancara. Kalau kali ini adalah teman-teman muda Ancol mewawancara direksinya. Karena memang seperti itu Ancol adanya, bahwa kita ada struktur birokrasi, tapi di tengah struktur birokrasi itu kita memiliki komunikasi yang tidak berjarak antara direksi dengan seluruh karyawan itu. Dan hari ini yang tampil adalah Pak Ano, dan minggu depan nanti yang akan yang lain lagi akan bicara dalam konteks yang berbeda, tetapi membangun suasana egalitarian memang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus agar ide-ide bisa berkembang dengan masif dan bisa sampai secara cepat. Kira-kira semacam itulah kondisi yang sedang kita bangun bersama. Selanjutnya Sarah, silakan. Selamat sore Pak Ano, Pak Ges, terima kasih. Tadi menarik banget nih pertanyaan dari Day sama Aldi. Nah, menyambung dari pertanyaan dan jawaban dari Pak Ano, tadi kan
dia nanya apakah ada penelitian sebelumnya di unit-unit lain, maksudnya di luar dari Ancol kayak PIK atau sebagainya gitu. Nah, apakah nanti ke depannya, ini kebetulan Sarah dari Dufan nih, Iya. bagian acara. Nah, kalau misalnya acara itu kan kita butuh referensi gitu kan dari luar gitu, terus benchmark yang lain mungkin dari luar Indonesia juga kayak Disneyland gitu. Mungkin nggak sih Pak nanti kita ada rencana untuk penelitian di luar Indonesia gitu supaya untuk kedepannya Ancol atau unit-unitnya seperti Dufan, SeaWorld dan yang lainnya itu bisa tahu apa nih yang akan dikembangkan lagi gitu. Apakah nanti karyawannya kita ke sana itu untuk ya bisa lebih berkembang lagi Melihat gitu. perkembangan baru di luar ya. Yes, gitu. Untuk melihat kompetitor kita yang di luar. Betul. Ya, silakan. Ano. Tentunya kalau kita ngelihat sebagai institusi yang memang kita nggak berdiri sendiri, itu memang kita harus aware terhadap benchmarking, kita aware terhadap kompetisi yang ada di market hari ini gitu. Jadi kita selalu mencari referensi-referensi yang cocok yang ada di dunia ya terhadap industri kita. Misalnya kayak Ancol. Sebenarnya Ancol itu referensinya siapa sih ke depan? Apakah Walt Disney, Universal Studio atau yang lain? Gitu ya. Memang kita selalu itu nggak plek-plek ambil dari misalnya kita referensi kita udah 100% Walt Disney. Karena kalau kita ngomongin Walt Disney itu kan industrinya, bisnisnya itu dari mulai media sampai entertainment sampai hotel itu semua ada di situ, ya kan. Kalau Universal Studio lain lagi. Jadi kita ambil sesuatu yang solid atau ambil yang keyword dari masing-masing pelaku itu kita bawa ke Ancol. Kita contoh gini, mungkin ini menarik yang mungkin juga harus kita pikirin bersama dan saya setuju dengan Pak Gis tadi bahwa egalitarian terhadap organisasi ini harus dibangun. Karena semua orang itu saya pikir ya itu harus bisa memberikan ide yang sangat baik bagi kemajuan Ancol. Jadi ide itu nggak hanya datang dari kita aja nih di level atas. Karena bisa jadi ide kita itu terlalu obsolete dan kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di luar secara cepat. Dan kita butuh anak-anak muda, tim-tim muda untuk mengeluarkan ide ini. Misalnya kayak gini Pak Gis dan teman-teman semua. Kita bayangkan kita di utara Jakarta itu berhadapan dengan Kepulauan Seribu. Ya. Kita pernah nggak membayangkan kalau Ancol itu diintegrasikan dengan pariwisata di Kepulauan Seribu? Ini bukan kompetisi, zamannya pasti harus dikolaborasikan. Dan itu harusnya sih bisa. Caranya seperti apa? Berarti kan butuh transportasi ke Pulau Seribu. Nah, kita punya marina. Nah, mungkin ke depan juga kita harus bisa mengintegrasikan dengan tempat-tempat yang lain. Misal kalau kita ke Lampung itu juga dekat tuh dari sini. Nah, jadi kita bayangkan gini. Jadi ya tren yang berkembang di luar tuh gini Pak Gis dan teman-teman semua. Jadi banyak sekarang orang-orang kaya baru itu belanjanya itu bukan lagi sport car. Tapi iya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat populasi yang punya yang boot yang itu di penambahannya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Di Jakarta itu udah banyak tuh yang punya, apalagi di luar di Singapura dan lain-lain itu. Dan itu kan potensi yang menurut saya kita punya marina dan kalau kita bisa modernisasi marina kita dengan konsep marina yang memang selayaknya untuk itu seperti di Phuket, San Diego dan lain-lain kan gitu kan. Kita integrasikan dengan Kepulauan Seribu, rasanya itu value sendiri. Dan ini kita butuh pemikiran dari pasti orang-orang muda. Iya. Karena orang-orang tua ya bukannya ini meng-underestimate ya. Kita itu pengen ada dialektika pemikiran setiap insan-insan Ancol gitu. Oke, berarti selalu ada challenging. Saya rasa itu yang membuat organisasi itu antitesis menimbulkan sentence. Jadi yang membuat kita hidup. Nah, dan kalau saya pribadi, saya selalu bilang ke tim saya itu nggak suka manajemen by fear.
manage by fear, Iya. ya, dikelola dengan rasa ketakutan. Nah, karena ketakutan itu nggak akan menciptakan creativity. Sebentar Pak No. Eh, Teman-teman ngopi bareng, satu kalimat menarik, manajemen dikelola dengan ketakutan. Dan itu yang terjadi di mana-mana tempat, apalagi yang namanya BUMD. Jadi strukturnya itu, kalau kalimat saya seringkali mengatakan bahwa para direksi atau komisaris, jalannya itu seperti patung. Jadi saya katakan patung jalan itu. Dia tidak mengenal kanan kirinya, selalu ya dalam tanda petik feodalisme lah. Dan dengan Pak Ano katakan tadi, tidak suka manajemen dikelola dengan ketakutan, apa yang Pak Ano lakukan karena ini menarik buat saya, untuk merubah mentalitas itu? Ya, minimal di dalam organisasi saya itu selalu ada, kita sebut dengan daily meeting pasti ya, dan setiap orang itu bicara. Setiap orang bicara. Dan bagi saya nggak ada namanya pendapat yang dalam tanda kutip buruk atau bodoh lah gitu ya. Oke. Semua pendapat itu menurut saya itu sesuatu keluar dari pengelolaan pikiran dari masing-masing orang. Iya. Gitu. Pasti itu sesuatu yang terbaik yang dikeluarin. Gitu. Dan itu sesuatu yang harus kita ambil, terus setelah itu kita kelola bareng-bareng. Kalaupun pendapat itu tidak menjadi bagian dari strategi yang akan diimplementasikan, karena memang konsensus mengatakan berbeda, ya itu memang harus diterima aja. Diterima saja. Gitu. Tetapi ketika semua orang berbicara, ketika semua orang bisa mengeluarkan pendapat, saya pikir yang lebih mengerti bagaimana mengelola Ancol ini adalah kita semua. Gitu. Dan yang orang-orang yang di bawah yang paling mengerti persoalan, karena langsung bersentuhan ya. Gimana Yosi, menurut kamu punya direksi yang kayak seperti ini nih? Udah cerdas, ganteng, demokratis. Karena emang butuh gimana ya Pak ya, untuk kedepannya ini kan kita udah milenial gitu kan. Iya. Jadi kita nggak boleh kayak terlalu mikirin yang kayak ke belakang. Kita harus mikirin ke depannya untuk generasi lainnya juga. Aku tadi sempat seneng kalau misalnya yang kayak tadi yang digital itu apa sih yang pokoknya dari yang pasar seni itu. Pokoknya kan kebanyakan itu orang-orang tuh pasti cuman diem di rumah, dia tuh malas kemana-mana, mungkin malas ke Ancol, nggak ada apa-apanya tuh segala macem lah, jadi panas segala macem. Kalau misalnya kita ada digital itu pasti bisa bikin orang-orang tuh kayak pengen balik lagi ke Ancol gitu loh Pak. Ada daya tarik Ada sendiri daya ya. tarik sendiri Walaupun gitu. di itunya sendiri Cuman sudah ada ya. mainannya. Menarik. Tetapi yang saya tanyakan adalah pola pemikiran Pak Ano tadi tentang manajemen dengan demokratis itu, menurut kamu yang sebagai anak muda gimana tuh? Kalau menurut saya anak muda perlu punya pemimpin seperti ini sih Pak. Perlu punya Iya. pemimpin seperti Pak Ano ya. Dengan pemikiran yang milenial. Kita emang butuh pemikiran ke depan itu milenial sih Pak. Jadi butuh sekali pemimpin yang seperti Pak Ano ini. Oke, menarik sekali. Aldi, silakan Aldi. Ya, dengan kepemimpinan Bapak, dengan leadership yang menjunjung tinggi komunikasi yang diutamakan, bagaimana mengharmonisasikannya Pak? Karena kan setiap orang berbeda-beda pendapat, tentunya juga punya visi dan misi masing-masing. Ya, dimana juga untuk tujuannya untuk Ancol ke depan jauh lebih baik. Seperti itu Pak. Hal yang paling penting ini, ketika keran untuk setiap orang menyampaikan pendapat itu nggak ditutup, dibuka. Kita di situ harus sudah paham bahwa kita harus menghormati satu sama lain. Artinya gini, ekspektasi yang kita bangun itu ketika kita menyampaikan pendapat di dalam satu keran itu, terus ternyata keluar itu bukan menjadi satu strategi atau kebijakan yang diambil perusahaan, kita harus respect itu. Kita harus menghormatin itu. Tapi kita jangan nutup dulu kerannya. Itu yang paling penting. Jadi kalau apakah nanti akan ada orang yang sakit hati atau orang yang merasa tidak diterima pendapatnya, pasti itu keniscayaan, karena kita nggak mungkin hidup di dunia ini mengentertain semua orang, semua kepala. Tetapi ketika itu menjadi kebijakan, keputusan, itu
yakinlah bahwa keputusan itu lahir karena memang ada beberapa masukan yang tidak dijadikan keputusan. Kan di situ kan cara bekerja pikiran kita gitu. Jadi ya memang kita harus membuat organisasi ini dengan orang-orang di dalamnya lebih dewasa untuk menyikapin itu. Harmonisasi akan terjadi itu. Ketika ada sesuatu yang nggak sesuai, setelah dia menyampaikan pendapat, ya ketika keputusannya seperti apa, disitulah kedewasaan kita, jiwa besar kita untuk bisa menerima itu semua sih. Jadi ruang komunikasinya dibuka, perbedaan pendapatnya dibuka, tapi ketika keputusan sudah diambil, maka semua harus komited. Patuh. Menarik. Sarah, kamu dari tadi seperti mengagumi betul ini tentang Banget. direksi yang ada di sebelah kamu ini. Iya, karena tadi sempat dengar kalimat setiap orang berbicara. Nah, itu kan tandanya kan Pak Ano ini benar-benar kalau misalnya ada daily meeting ya setiap hari gitu. Jadi semuanya itu pasti didengar sama Pak Ano. Mungkin nggak hari ini atau besok direalisasikan, mungkin nanti di keep dulu gitu. Itu benar-benar sosok pemimpin yang kita mau sih gitu. Jadi ada yang kita nggak bicara siapa-siapa nih, maksudnya ada yang kalau misalnya kita berpendapat tapi nggak gitu, zaman kemarin tuh gini, kita harus loh buat apa ada kita gitu, buat apa ada yang muda-muda kalau misalnya masih pakai yang kemarin gitu, apa dilihat milenialnya kalau misalnya masih yang kemarin-kemarin. Karena orang tua itu selalu berpikir yang dulu itu selalu lebih bagus dari yang sekarang. Gak percaya ya jadinya. Orang tua itu bicara tentang masa lalu, Iya. orang muda bicara tentang masa depan. Nah, saya berada di antara kamu dan silakan Mbak Ano. Kalau saya ngelihat perspektif tua muda itu bukan karena umur Pak Gis. Iya, Itu betul. mentality. Betul. Jadi umur itu nggak relevan sama Kedewasaan. cara berpikir. Iya. Jadi kalau saya tadi nyebutkan orang tua atau apapun itu bukan umur, sekali lagi. Tapi lebih pada visi. Visi, mental, mindset. Betul sekali. Jadi yang saya harapkan dari semua insan Ancol ya, baik saya pribadi pun yang lain, kita harus selalu stay relevan terhadap apa yang ada hari ini dan ke depan. Kita harus relevan terus. Gitu. Jadi kita tidak ahistoris. iya, Karena sudah sangat berbahaya sekali kalau tempat hiburan seperti ini menjadi ahistoris, apalagi tidak punya relevansi terhadap masyarakat di sekitarnya. Iya. Ya. Apa yang berkembang hari ini terus kita pura-pura nggak tahu. Padahal sebuah keniscayaan udah ada di depan mata kita, di depan pintu kita. Iya, betul. Harus relevan. Harus relevan. Pak Ano, setelah yang 3 ini saya punya tambahan pertanyaan. Ancol itu rugi selama 2 tahun. Terus tahun ini kita mendapatkan laba kan? Teman-teman ini langsung mendapatkan bonus. Apa dasar berpikirnya mereka harus langsung mendapatkan bonus yang ditahan dari 2019? Oke. Selain saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap bonus yang diberikan kepada para karyawan seluruh Ancol itu. Ya, kita itu sangat mengapresiasi seluruh karyawan di Ancol, baik itu di situasi untung ataupun rugi. Tapi memang kita harus kalau kita semua harus memiliki satu daya empati yang ada terhadap setiap situasi, baik itu susah ataupun senang. Kalau senang nggak boleh euforianya terlalu ini, kalau susah juga ya memang harus ada empati di situ. Jadi tentunya pertama kami manajemen itu sangat bangga dengan karyawan ketika pandemik 2 tahun berturut-turut itu rasanya empatinya cukup besar untuk mempertahankan Ancol survive gitu. Jadi kami di manajemen itu udah bertekad seperti ini Pak Gis. Kita paham bahwa ada kewajiban kita yang belum kita bayarkan.
yaitu bonus 2019 karena memang faktanya 2019 kita memang untung. Tetapi empati yang harus kita bangun adalah 2020 2021 itu pandemik meluluhlantangkan kita sampai cash flow kita terseok-seok lah, Iya. intinya gitu. Jadi kita bayar bonus aja udah nggak bisa pada saat itu. Jadi akhirnya memang Bahkan sampai potong gaji. Wah. jadi memang kita sangat-sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman di Ancol ini yang mau nerima kondisi itu, karena bukan berarti kita nggak mau bayar tuh, karena memang uangnya aja nggak ada. Uangnya nggak ada. Heeh. Kondisinya memang Iya, demikian parah. sehingga Ya. kita butuh. Nggak, maksud saya kan Heeh. biasanya kan direksi itu kan efisiensi, menahan, apa kalaupun dikeluarin bonus ya di 30% dulu. Ini kan nggak semua gitu ya. Kalau kita sekarang ini berprinsip gini Pak Gis, aset yang paling berharga di kita ini adalah karyawan. Kalau karyawan itu atau kita semua ya insan di Ancol ini punya kebahagiaan, punya apa namanya kesejahteraan yang cukup, ya, punya apa namanya keikhlasan untuk bekerja karena memang nggak ada beban lain yang cukup signifikan terkait dengan ini, itu rasanya akan membuat Ancol itu akan survive. Jadi apapun hari ini yang kita lakukan itu kepentingan karyawan harus pertama dulu. Iya. Jadi sumber kekayaan utamanya adalah iya, karyawan. karena kita ngelihat karyawan itu adalah aset yang paling berharga, gitu. Sehingga kita bertekad begitu kita ngeliat nih indikasinya, kita udah proyeksikan. Ketika ini adalah momentum yang bagus untuk kita berikan bonus ke karyawan, ya kita akan lakukan itu. Kita nggak akan nahan itu. Karena bagi kita selalu mendengar kok suara-suara karyawan di bawah, bagaimana dia harus menyekolahkan anak, bagaimana dia harus gini. Itu selalu kita dengar, Pak. Gitu. Tapi memang hanya momentum lah yang kita tunggu, dan ketika momentumnya pas pasti karyawan akan pertama yang kita akan lihat itu, Pak Gis. Oke, teman-teman ngopi bareng, acara kita sore hari ini sudah melewati dari jadwal waktunya dan masih banyak lagi tentu pertanyaan-pertanyaan lain. Kita keep dulu sampai di pertemuan yang akan datang yang lebih intensif lagi. Tapi kepada semua, baik kepada internal Ancol, dari insan-insan Ancol maupun yang di luar, kepada seluruh masyarakat publik, beginilah Ancol adanya, bahwa komunikasi selalu terbangun dan aset utama Ancol adalah karyawannya. Oleh karena itu, pada saat di tengah situasi yang sedemikian rupa, ketika situasi memungkinkan, maka kesejahteraan karyawan yang lebih dulu diutamakan daripada yang lain-lain. Saya kira terima kasih banyak Pak Ano atas kehadirannya. Diosi, keren banget kamu selama ini. Terima kasih, Pak. Aldi, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sarah, Terima kasih, Pak. dan kita jumpa lagi di acara ngopi bareng dengan tema yang berbeda, dengan suasana yang tetap hangat, tetap membangun suasana keakraban, kehangatan, karena Ancol adalah dunia yang menjaga cinta dan kehangatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.